Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ujang Story, dan kali ini Ujang Story mau informasiin terkait dengan gagal 30 hari challenge Al-Waqiah tanpa jeda. Jadi Ujang pengen banget itu baca Al-Waqiah dari hari pertama sampai istilah 30 hari itu tanpa jeda. Tapi ternyata Ujang nggak bisa dan gagal ya. Gagalnya sebenarnya 2 hari, bukan berturut-turut sih. Dan ya dibilang kesel, sedih dan lainnya, ya ada perasaan seperti itu juga ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Dan Ujang melakukan Al-Waqiah itu dari tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 14 Juli 2022. Dan kalau nggak salah itu 2 hari Ujang nggak baca ya. Meskipun nggak baca, Ujang sebenarnya ganti dengan sebelumnya sih ya. Tapi ya tetap aja gitu, Ujang pengennya tuh benar-benar tanpa jeda. Dan Ujang rencana mau akan mencoba lagi. Dan sebelum Ujang mencoba lagi, Ujang akan sedikit informasiin kenapa Ujang bisa gagal, dan bisa jadi kalian juga bisa mengambil ya manfaatnya ya dari semua ini. Jadi Ujang melakukan challenge Al-Waqiah ini karena Ujang waktu itu pernah dengar di Wirda kayak gitu, anaknya Yusuf Mansur. Please, belum pada yang ngejelek-jelekin dan lain-lain, mungkin Ujang pikir seperti itu. Ujang ambil baiknya saja dari Wirda ataupun Ustadz Yusuf Mansur, karena menurut Ujang mereka baik kok gitu, kayak misalnya nyuruh sedekah dan lain-lain gitu ya. Kalau kalian tidak setuju ya udah tinggalin saja gitu ya, asal jangan saling caci saja sih kalau menurut Ujang. Dan Ujang kenapa ngikutin saran ya tadi Wirda itu, dan menurut Ujang ya seru dan juga banyak manfaatnya gitu buat Ujang, dan kenapa enggak gitu. Dan ini adalah salah satu manfaat dari membaca Al-Waqiah. Sama Ujang dari baca Quran. Jadi kalau baca Quran itu kan biasanya Ujang selalu dalam sholat doang ya. Tapi sekarang dengan membaca Al-Waqiah, Ujang pegang bisa jadi mushaf, bisa jadi pegang ya handphone. Di situ benar-benar yang real baca Al-Quran gitu, huruf-hurufnya seperti itu. Dan ya akhirnya Ujang bisa kesempatan dapat baca itu. Terus juga dapat pahala pastinya ya, karena Ujang ya baca Al-Quran gitu ya, pasti dapat pahala. Terus juga rezeki berlimpah. Kenapa rezeki berlimpah? Karena Ujang pernah mendengar ataupun baca buku gitu, kalau misalnya kita membaca Al-Quran itu satu hurufnya itu membawa kebaikan, dan pastinya ketika membawa kebaikan ya bisa jadi salah satunya adalah rezeki kalian jadi lebih banyak seperti itu. Terus juga rezekinya mengalir pastinya tadi ya. Kalau tadi berlimpah, terus bisa jadi tambah mengalir, tambah banyak seperti itu. Karena kita kesannya itu, kita kan udah dikasih nih biasanya rezeki sama Allah nih. Nah, kita juga istilahnya mancing rezeki yang lain juga. Jadinya kesempatan kita untuk dapat rezeki gede itu lebih banyak seperti itu. Terus apa sih sebenarnya kekurangan dari membaca Al-Waqiah ini? Kekurangannya nggak ada ya, karena gimana ada kekurangan gitu. Kalian baca Quran itu kan salah satu kitab suci umat Islam gitu, yang isinya tuh bagus, tapi ada jeleknya ya kayaknya nggak ada gitu. Menurut Ujang pasti semuanya baik ya. Ujang sangat-sangat percaya 100%, jadi nggak ada namanya kekurangan seperti itu. Nah, terus Ujang kenapa gagal terus? Yang pertama, Ujang kenapa gagal dalam membaca Al-Waqiah? Oke, salah satu hal yang bikin Ujang gagal membaca Al-Waqiah perharinya adalah yang pertama itu main sosmed. Jadi Ujang itu kalau misalnya pulang kerja itu main sosmed terus, kadang sampai lupa waktu seperti itu ya. Sosmednya apa sih ya, kayak cuma sosmed biasa, Facebook mungkin, Instagram mungkin, website mungkin seperti itu. Tapi ternyata itu benar-benar istilahnya mengambil waktu kalian. Yang kedua, malas mandi. Ya, kenapa? Jadi ketika kita malas mandi kayak gitu, badan kita kurang fresh, nggak seger, kesannya itu yang udah deh, nggak enak, nggak nyaman. Ya, ternyata itu juga akhirnya berimbas tadi ya, ketika pas baca dan lain-lain itu nggak jadi. Terus juga tujuan kurang kuat. Gini, jadi Ujang ngerasa kalau kalian bisa punya tujuan kuat itu pasti akan ada. Contohnya misalnya kalian pengen 5 tahun ke depan itu pengen jadi apa. Nah, kalian kan pasti tuh ada tuh, untuk yang mencapai ini kalian harus belajar ini. Nah, tiap hari kan istilahnya kayak mirip makan kayak gitu ya. Dari makan banyak tuh dikit-dikit kan diambilnya sedikit-sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Nah, sama juga seperti ini. Jadi kalau kalian ada tujuannya, misalnya bisa jadi ngumpulin tabungan sekian puluh juta ataupun sekian ratus juta, bisa jadi seperti itu pasti kalian akan bener-bener yang pas pagi tuh udah mikirin yang bangun pagi ini mau ngapain ya. Karena Ujang jujur beberapa bulan terakhir ini, karena Ujang kebetulan freelance ya, kerjaannya itu kebanyakan sore atau malam. Jadi Ujang ketika pas pagi itu males bangun karena ya nggak ada kegiatan lain gitu seperti itu. Itu yang bikin Ujang akhirnya
ya kegiatan lainnya tertunda seperti itu, dan akhirnya jarang baca Al-Quran atau Waqiah. Selanjutnya adalah bangun pagi ya. Jadi kalau kalian bisa bangun pagi itu beneran loh fresh banget. Ujang pernah satu kali bangun, mohon maaf ya Ujang bukan morning person, tapi Ujang percaya gitu ketika bangun pagi itu bener-bener yang kalian tuh bisa mendapatkan banyak hal ya. Jadi kegiatan-kegiatan ataupun kerjaan itu bisa dikerjakan di waktu pagi tersebut. Dan Ujang ngalamin ya, setelah sholat subuh kayak gitu di masjid ya, bukan yang di rumah, di masjid. Ketika pulang itu kita fresh karena tanpa sengaja olahraga juga, dan kita melakukan banyak hal seperti itu. Terus yang terakhir mungkin niatnya kurang kali ya. Jadi kalau kita punya niatnya kuat banget, Ujang pasti lebih bisa lagi seperti itu ya. Terus selama beberapa bulan ini Ojicang ataupun beberapa hari ini manfaat apa sih yang dirasakan meskipun ada 2 hari itu yang kurang ya. Ujang yang rasain sih pertama rezeki itu bertambah. Jadi Ujang gajinya itu ya, mungkin kalian bisa lihat nanti di video yang ini mungkin ya. Jadi Ujang pikir gaji 1 bulan yang kemarin atau yang sekarang juga itu mungkin sekitar, Ujang pikir ya mungkin 2 atau 3 juta gitu. Kalau Ujang kan freelance seperti itu. Tapi nggak nyangka aja gitu ya. Ujang ternyata pas dihitung-hitung, pas terakhir, karena Ujang biasanya nyimpen data-data itu di handphone. Misalnya ada gaji apa, jajan apa, itu bisa Ujang catat situ. Ternyata kemarin itu ternyata mau mendekati double digit. Ya jadi Ujang yang kaget, nggak nyangka seperti itu, karena Ujang perasaan Ujang nggak begitu banyak kerjaan gitu ya, tapi ternyata ada, dan ya alhamdulillah gitu seperti itu. Terus juga Ujang lebih banyak bersedekah, karena mungkin Ujang baca Waqiah, Ujang juga diperkuat lagi mindsetnya bahwa ketika kita ditambahin sedekah itu akan semakin bagus. Dan salah satunya adalah Ojicang ya misalnya sedekah pagi seperti itu, atau juga ke tukang parkir, atau juga misalnya kayak Gojek dan lain-lain. Karena biasa Ujang ya mungkin enggak ini kali ya, enggak apa istilahnya, enggak ngasih tips dan lain-lain, tapi saat itu lebih banyak. Terus juga traktir saudara. Jadi mungkin traktir ini Ujang nggak tahu ya itu masuk sedekah atau tidak, tapi menurut Ujang bisa jadi masuk sedekah seperti itu. Kebetulan beberapa hari yang lalu saudara Ojicang dari kampung itu datang ke sini, dan ya istilahnya Ujang jajanin mereka gitu ya, cukup banyak, karena bukan hanya Ojicang ya, pastinya dengan keluarga yang lain juga gitu ya, lebih dari ratusan kayak gitu ngejajanin mereka. Tapi yang Ujang rasa itu nggak ada yang perasaan yang aduh banyak banget nih gitu, ntar duit Ujang habis nih. Ujang sama sekali nggak ada pikiran seperti itu. Ujang rasa kalau duitnya banyak keluar iya, tapi ketika ngerasa aduh ntar duit aku jadi dikit nih, sama sekali nggak ada pikiran seperti itu. Nggak tahu kenapa ya mungkin itu bisa jadi kekuatan dari Al-Waqiah aja, jadi hati tenang juga bisa jadi. Terus yang terakhir mungkin yang ini menurut Ujang adalah ikhlas. Ikhlas tuh bisa dijadikan juga sudah mungkin bahasa-bahasa yang religiusnya kali ya, tapi kalau misalnya bahasa yang istilahnya sehari-hari adalah plong, lega. Bener, ketika ngelakuin apapun, misalnya kita sedekah, entah itu kita melakukan satu, kita kayaknya tuh nggak ada perasaan yang harus ada timbal balik nih, kayaknya nggak ada. Jadi semuanya bener-bener yang ya udah gitu. Ketika mau ngasih ya udah, mau Allah ngasih ya alhamdulillah gitu, syukur. Enggak juga yang ya udah banyak kebaikan kok. Nah, nggak tahu kenapa legonya tuh banyak banget ya. Itu adalah pengalaman Ujang selama mengikuti challenge Al-Waqiah. Semoga berlanjut ya, bisa jadi karena Ujang melakukan ini akan terjadi di bulan depannya kita nggak tahu seperti itu ya. Maka Ujang mau coba lagi untuk challenge lagi ya selama 30 hari lagi, tapi tanpa jeda ya, tanpa jeda. Ini matanya udah malam ya, matanya udah sipit banget ya, karena udah ini ngantuk ini udah jam 1 pagi ya. Ujang akan melakukan challenge lagi ya. Nanti untuk perbaikannya pastinya Ujang akan melakukan ini bangun pagi ya, bener-bener bangun pagi dan melakukan apa nih selanjutnya, terus juga mandi dan pasti langsung baca Quran biar Ujang langsung istilahnya udah lega. 1 hari itu udah di istilahnya kewajiban ataupun challenge yang Ujang mau dengan membaca Al-Waqiah itu udah dilakukan pertama kali di awal ketika bangun, melakukan seperti itu ya. Dan mungkin bagi kalian yang misalnya penasaran Ojicang
dokumentasinya seperti apa bisa nanti dicek juga di data-data Ojang ataupun di video Ojang yang lain. Semoga informasi ini bermanfaat karena ini kayaknya matanya udah kayak gini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.